warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arofa Dirgantari, NIM 19060474156. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana dari cabang olahraga menembak. Di sini saya akan menjelaskan arti dari sarana dan prasarana itu sendiri. Mengapa di sini saya menyimpulkan sarana merupakan tidak permanen? Karena sarana sendiri merupakan alat dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut. Sedangkan prasarana sini saya sebutkan sebagai permanen, karena prasarana sendiri merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dan di sini fasilitas olahraga terbagi menjadi dua, horizontal dan vertikal. Apa maksud dari horizontal dan vertikal? Maksudnya adalah fasilitas dan aksesibilitas dalam olahraga itu tercapai. Jika fasilitas dan aksesibilitas dalam olahraga itu tercapai, maka secara tidak langsung kuantitas, kualitas, dan dananya akan mengikuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sarana dan prasarana olahraga. Jika di dalam sarana dan prasarana olahraga tersebut memadai, maka secara otomatis seorang atlet akan merasa nyaman dan merasa puas, sehingga di dalam diri seorang atlet akan menimbulkan rasa semangat serta motivasi dari dalam diri sendiri. Lalu, jika atlet tersebut sudah mensugesti dan merasa termotivasi, maka atlet tersebut akan mempunyai hasil yang lebih berkualitas dan akan mempermudah proses kerja mereka, sehingga dari proses kerja mereka timbullah rasa meningkatnya produktivitas dari atlet tersebut. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah menembak. Sejarah menembak di Indonesia sendiri bermula pada abad ke-20 dengan berdirinya suatu perkumpulan di Netherlands, atau yang sering disebut juga dengan NGIG atau Netherlands Jeugdindiske Genschap. Dan menembak sendiri merupakan sebuah olahraga kompetitif yang melibatkan tes akurasi dan kecepatan dengan menggunakan senjata api dan senjata angin. Di sini menembak terbagi menjadi 3. Yang pertama, menembak target, menembak berburu, dan menembak siluet. Untuk menembak target sendiri ada 6 kategori. Yang pertama, di jarak 10 meter, 25 meter, 50 meter, 300 meter, running target, dan trap. Sedangkan menembak siluet hanya ada di jarak 10 meter. Dan di sini saya akan menceritakan tokoh terkenal di dalam dunia menembak. Tokoh yang pertama dari Indonesia yakni ada Ibu Lely Sampurno. Beliau merupakan peraih medali perak pada ajang Olimpiade 1990 dan beliau merupakan atlet pistol dari Indonesia. Yang kedua ada William Kirch. Beliau merupakan atlet senapan dari Amerika Serikat yang meraih medali emas pada ajang Olimpiade 1986. Induk organisasi menembak terbagi menjadi 2. Yang pertama ISSF atau disebut juga dengan International Shooting Sport Federation yang berdiri pada tahun 1907. Yang kedua ada Perbakin atau yang sering disebut juga dengan Persatuan Menembak Indonesia yang berdiri pada tahun 1960. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis menembak yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, menembak target. Penembakan ini dilakukan pada jarak 10 meter, 25 meter, 50 meter, 300 meter, running target, dan trap. Untuk di jarak 10 meter dan 25 meter dilakukan di dalam ruangan. Untuk jarak 50 meter, 300 meter dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Untuk running target dan trap dilakukan pada ruangan yang berjarak 10 meter. Dan menembak berburu merupakan penembakan yang dilakukan di luar ruangan, dan penembakan ini hanya dilakukan untuk babi hutan. Yang ketiga ada menembak siluet. Penembakan ini menembak sebuah besi kecil yang berbentuk kalkun, sapi, dan domba.
dan penembakan ini dilakukan di luar ruangan yang berjarak 10 meter. Ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar dari menembak. Untuk standing atau berdiri dilakukan dengan posisi kaki sejajar dengan bahu, lalu tangan kiri terdapat di pinggul atau di samping pinggul, dan siku kita tetap menempel pada pinggul itu, lalu tangan kita memegang pada finger grip atau grip pada senjata. Dan untuk kneeling atau jongkok sendiri dilakukan dengan kaki kanan ditekuk, lalu kaki kiri dibuka lebar 45 derajat, lalu tangan kiri kita taruh pada lutut kita, lalu tangan kanan tetap memegang pada grip senjata. Yang ketiga ada tiarap. Posisi ini dilakukan dengan cara kita tetap tengkurap, lalu kaki kita dibuka paling tidak 45 derajat, lalu tangan kita tetap menekuk sebagai tumpuan dari senjata itu sendiri. Hal yang saya sebutkan tadi merupakan teknik dasar untuk latihan dari senapan. Yang kedua, teknik dasar dari pistol. Kita sama tetap berdiri, membuka kaki selebar bahu, lalu tangan kiri kita tempatkan pada kantong di celana. Jika tidak ada kantong di dalam celana, maka kita bisa menempatkan tangan di ikat pinggang yang ada di perut kita. Lalu tangan kanan kita tetap memegang pistol kita. Dengan kepala membengkokkan sedikit, lalu kita membidik pijerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan menembak. Yang pertama, semua orang yang memasuki firing line atau lapangan tembak dilarang menggunakan celana jeans dan memotret dengan kamera flash. Yang kedua, penembak diberi waktu 15 menit untuk percobaan dan 60 menit atau 1 jam untuk kualifikasi di jarak 10 meter dan 25 meter. Lalu untuk di jarak 50 meter, penembak diberi waktu 3 jam 15 menit untuk masa percobaan dan kualifikasi. Lalu yang ketiga, penembak dikenai pengurangan 10 poin dan diberi sanksi kartu merah jika meletuskan senjata tanpa adanya aba-aba dari juri. Dan yang terakhir, penembak akan dikenai kartu merah jika keluar dari firing line atau lapangan tembak tanpa izin dari juri. Nah, di sini saya akan menyebutkan manfaat dari olahraga menembak. Yang pertama, seseorang akan meningkat daya konsentrasinya. Lalu yang kedua, meningkatnya rasa rileks dan tenang dari tubuh seseorang. Lalu yang ketiga, seseorang akan lebih merasakan kesabaran dari dalam dirinya. Lalu yang keempat, seseorang akan lebih cepat dalam mengambil keputusan dan lebih berani dalam mengambil keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana menembak itu sendiri. Yang pertama, di sini ada rompi menembak atau shooting vest. Ukuran rompi ini tergantung dari postur tubuh dari penembak masing-masing. Yang kedua, ada shooting underwear. Shooting underwear ini sendiri disesuaikan dengan postur tubuh penembak masing-masing. Lalu yang ketiga, ada jaket menembak atau shooting jacket. Shooting jacket ini juga sesuai dengan postur tubuh penembak masing-masing. Ukuran dari lingkar dada sampai mata kaki diukur sesuai dengan penembak itu sendiri. Lalu yang keempat ada shooting shoes atau sepatu menembak. Sepatu menembak juga disesuaikan dengan ukuran kaki pada penembak. Lalu yang kelima ada shooting glove atau sarung tangan untuk menembak. Sarung tangan menembak ini juga sesuai dari ukuran tangan masing-masing penembak. Lalu yang keenam ada shooting cap atau topi menembak. Topi menembak ini mempunyai ketentuan, yaitu berdiameter 10 cm di atas mata penembak. Lalu yang ketujuh ada sling.
Sling sendiri terbuat dari kulit sapi yang mempunyai panjang 40 cm. Lalu yang ke-8 ada kneeling roll. Kneeling roll sendiri merupakan alat untuk membantu pada saat kita kneeling atau pada saat kita jongkok. Kneeling roll sendiri mempunyai diameter dengan panjang maksimal 20 cm dan lebar maksimal 10 cm. Dan di dalam kneeling roll terdapat serbuk-serbuk kayu. Lalu yang ke-9 ada peluru untuk jarak 10 meter. Nah, peluru ini terbuat dari timah dan peluru ini terbagi menjadi 2 macam. Ada yang dari Jerman dan dari India. Ada peluru hitam dan peluru kuning. Peluru hitam sendiri dibuat di Jerman dan peluru kuning dibuat di India. Dan yang ke-10 ada peluru tajam. Peluru ini ada kaliber 2,5, 4,5, dan 5,5. Peluru ini hanya digunakan oleh senapan api. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis senapan. Yang pertama ada senapan angin, lalu yang kedua ada senapan api. Untuk senapan angin sendiri hanya untuk jarak 10 meter dan menggunakan peluru kaliber 2,5 yang berbentuk timah. Lalu untuk senapan api biasanya digunakan untuk jarak 50 meter dan 300 meter dan menggunakan peluru kaliber 4,5 dan 5,5. Lalu ada pistol api dan pistol angin. Untuk pistol api sendiri digunakan pada jarak 25 meter dan menggunakan kaliber 4,5. Dan untuk peluru angin digunakan pada jarak 10 meter untuk kaliber 2,5 yang menggunakan peluru timah. Dan selanjutnya adalah prasarana menembak. Di sini ada gedung olahraga menembak yang di dalamnya ada lapangan tembak. Nah, yang pertama ada dana dari lapangan tembak 10 meter dan 25 meter. Posisi tembak dari jarak 10 meter dan 25 meter ini sendiri adalah posisi antara tribun dan jarak tembak panjangnya adalah 30 meter dari sasaran tembak untuk 10 meter. Bedanya untuk sasaran 25 meter hanya ditambahi dengan 12 meter dari penembak ke tribun penonton. Lalu selanjutnya ada prasarana menembak untuk lapangan tembak di jarak 50 meter. Posisi tembak A yang dimaksud di sini adalah tribun penonton berjarak 5000 cm dari safety area di B. Posisi tembak di B merupakan posisi safety area untuk para penonton dan jarak penonton dengan juri sekitar 300 cm dari juri yang di C. Lalu posisi tembak C merupakan posisi dari juri itu tersebut. Dan posisi tembak D merupakan posisi antara juri dengan atlet yang berjarak kurang lebih 5 meter. Lalu posisi tembak D ke E merupakan posisi penembak dengan sasaran target yang berjarak 50 meter. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan saat ini adalah sumber daya manusia dan fasilitas merupakan penunjang utama berjalannya suatu olahraga. Karena tanpa adanya fasilitas yang bersifat horizontal dan vertikal, maka olahraga tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Di sini merupakan kesimpulan dari olahraga prestasi menembak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.